Kesultanan Demak adalah pelopor penyebaran agama Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan embrio berdirinya Kesultanan di Nusantara. Raden Fatah dan para wali telah menorehkan sejarah panjang perkembangan Islam melalui kekuatan politik kesultanan. Bukti arkeologis yang menjadi khasanah budaya Islam dari peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak. Majapahit adalah kerajaan maritim besar bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan yang berpusat di timur Pulau Jawa ini berdiri tahun 1215 Masehi. Kisah kejayaan Majapahit terekam melalui temuan arkeologis di kompleks situs Trowulan yang terkubur selama 800 tahun. Kebesaran Majapahit termasyur hingga negeri Campak dan India sebagai salah satu bandar besar di Nusantara. Hal inilah yang membuat Raja Brawijaya V, penguasa Majapahit pada awal abad ke-14, mendapat hadiah seorang putri dari dinasti Ming Cina untuk dijadikan selir. Dalam kitab Babat Tanah Jawi, putri dari Tiongkok dihadiahkan kembali oleh Brawijaya V kepada Aryo Damar yang berada di Palembang dalam kondisi mengandung. Dari rahim putri Cina lahirlah Raden Fatah, keturunan terakhir Raja Majapahit Brawijaya V. Kemunduran Majapahit pada akhir abad ke-15 menjadi tonggak awal kelahiran kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Pulau Jawa. Raden Fatah sebagai sultan pertamanya. Gunadi Asnowiharjo, arkeolog yang ikut berperan dalam pemugaran Masjid Agung Demak pada tahun 1982, menapaki kembali kronika kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa ini. Melalui warisan Raden Fatah, yaitu cagar budaya legendaris Masjid Agung Demak. Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang memiliki hubungan genetika dengan Majapahit, Cina, Gresik, dan Palembang. Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Demak yang didirikannya seiring berdirinya Kesultanan Demak. Selama 40 tahun. Lama Pak. Nah, kemudian digantikan oleh putranya Sultan Demak. Di lingkungan masyarakat Islam, Raden Fatah juga masuk golongan Wali 9 karena beliau dimasukkan dalam kelompok Wali 9 itu pada periode yang keempat. Jadi masing-masing Wali 9 itu punya periode. Setiap satu periode itu jumlahnya 9 orang. Di mana 9 orang itu sudah berdasarkan musyawarah. Kedatangan para penziarah dari berbagai daerah untuk bertawazul selalu mewarnai suasana komplek makam Masjid Agung Demak. Masjid yang legendaris ini pun tak pelak menjadi destinasi wisata religi yang menyedot pengunjung terbanyak kedua setelah Candi Borobudur. Dari sisi bangunan keseluruhan kompleks, masjid ini menjadi peninggalan dari kejayaan Kerajaan Demak yang hingga kini masih tetap lestari. Struktur bangunan masjid tertua di Pulau Jawa ini syarat akan arsitektur tradisional khas Indonesia dengan bentuk atap 5 piramida. Akidah Islam tersirat pada atap tumpang 3 masjid yang berarti iman, Islam, dan ihsan. Masjid-masjid dengan arsitektur atap tumpang itu bukan semata-mata arsitektur Demak, tapi arsitektur yang diilhami oleh budaya pra-Islam. Dalam pembangunannya, Masjid Agung Demak didukung oleh Majapahit.
dan dibantu sepenuhnya oleh 9 wali atau wali songo, ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. 8 buah soko guru berukiran khas Hindu-Buddha yang berada di serambi masjid merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi, ayahanda Raden Fatah. Kita percaya kalau itu dari sumbangan atau diboyong, didatangkan dari Majapahit karena dari ukiran-ukirannya itu ya, ukiran-ukiran yang didominasi dengan bentuk-bentuk tumpal itu jelas merupakan motif-motif ataupun pola hias dari masa Hindu, di mana memang Majapahit adalah kerajaan atau pemerintahan yang Hinduistis yang sangat terkenal. Hingga kini, Masjid Agung Demak tetap digunakan sebagai tempat peribadatan umat Muslim. Selain menjadi lambang kekuasaan bercorak Islam, Masjid Agung Demak juga difungsikan sebagai pusat pendidikan Islam dari Kesultanan Demak.